Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ai. Apa kabarnya Bu Yul? Maaf baru bisa ketemu hari Baik, ini. iya Bu Ai, nggak apa-apa. Bu Ai juga sibuk kan? Ya, alhamdulillah ada beberapa tugas CGP yang sudah berhasil diselesaikan. Oh iya Bu Yul, kegiatan kita hari ini direkam dan akan menjadi Mhm, salah satu pengumpulan tugas saya sebagai pendidikan CGP. Nah, gimana Bu, mhm. keberatan nggak? Nggak apa-apa Bu, silakan saja. Oh, alhamdulillah. Oh iya Bu Yul, dari kemarin kan Willy katanya pengen ngobrol ya. Sebetulnya Mhm. Apa sih yang Bu Yuli harapkan dari obrolan kita hari ini? Maksudnya apa ya Bu? Maksudnya gini kan dari kemarin Billy katanya pengen ngobrol gitu, ada yang mau diceritain, ada pengen curhat gitu. Terus hasil dari obrolan kita kali ini tuh apa sih yang Bu Yuli harapkan? Ya, aku dari kemarin pengen ketemu Bu Ai, pengen cerita aja tentang kebingungan dan kekhawatiran aku setelah ditinggal Bu Nita. Semoga nanti ada solusinya ya. Udah lama juga kita nggak ngobrol kan? Iya betul sih, kita sering ketemu di sekolah tapi sibuk dengan tugasnya masing-masing ya Bu ya. Oh iya Bu, uh, sebetulnya mau cerita apa sih? Hari ini kita mau cerita apa? Gini Bu Ai, kemarin Mm-mm. waktu pulang antar Bu Nita ke Cipicung Mm-mm. 3, aku kok kepikiran terus ya. Berarti Mm-mm. sekarang aku punya tanggung jawab kelas 5 semua rombel. Mm-mm. Kelas 5A dan 5B. Kayaknya aku Mm-mm. gak sanggup deh, Bu. Mm-mm. Nggak sanggup kenapa maksudnya Bu? Ya kan Bu Ai tahu sendiri, aku punya Mm-mm. tugas tambahan sebagai tenaga administrasi. Gimana kalau nanti kerjaannya terhambat? Itu kan menyangkut laporan sekolah juga, Bu. Hmm. Terus selama ini pembagian tugasnya bagaimana kelas 5A dan kelas 5B itu? Pembagian kelas dengan Kelas Bu Nita, nah. kelas kita kan dibagi 2 rombel, tapi kita Mhm. kerjasama Bu dalam pengajarannya. Eee, Maksudnya kerjasama? Kerjasama gimana maksudnya? Iya, walaupun kelasnya ada 2 rombel, tapi untuk Mhm. penugasan dan pembelajaran online kita tetap satu grup WA. Jadi pembagian Mmm, tugas kita lakukan berdua. mhm mhm. Pembagian tugas Bu Yuli dan Bu Nita gitu maksudnya dibagi-bagi gimana tuh Bu pembagian tugasnya? Bu Yuli sama Bu Nita? Gini Bu, aku bagian koreksi tugas anak-anak sama pemberian Mhm, tugas di grup WA. Bu Nita mhm. kebagian kunjungan ke kelompok belajar. Mmm, Sejauh ini keterlibatan Bu Yuli, dan Bu Nita dalam pembelajaran gitu, lebih lebih rincinya gitu? Sama sih Bu, aku kan bagian standby di sekolah, memberi Mhm, materi dan tugas anak-anak di grup WhatsApp, menunggu mhm. anak-anak mengumpulkan tugas. Sedangkan Bu Nita yang mengadakan kunjungan ke kelompok belajar. Mmm, jadi Bu Nita yang ke kelompok belajar, Bu Yuli yang di Mhm, sekolah. di sekolah standby. Terus, Bu Nita bantuin Bu Yuli nggak untuk kegiatan di sekolah? Selain melakukan kunjungan kelompok gitu? Beliau bantu buat soal untuk penilaian harian, Bu. Terkadang ikut Mmm, bantu koreksi soal juga. Beliau juga mhm, ikut memberi materi dan penugasan di grup WhatsApp. mmm. Terus sebaliknya, Bu Yuli suka bantuin Bu Nita nggak? Misalnya gantiin kunjungan atau apa gitu, seperti yang Bu Nita Enggak, lakukan? Bu. Mmm, Enggak, aku di sekolah aja. Dulu pernah kunjungan, tapi ternyata capek juga ya, karena rumah muridnya jauh-jauh. Buangnya tahu mhm, sendiri kan, jalan ke Pasir mhm, Eri, Pangkalan Batu, sama mhm, Cipicung. Kalau Cideng sih enak, naik angkot. Oli kayaknya mhm, nggak sanggup deh kalau harus jalan kaki jauh. mmm. Jadi yang Bu Yuli khawatirkan sekarang tuh, nggak Mhm. sanggup tugas sekolah, apa nggak sanggup kunjungan yang biasa Bu Nita lakukan ya? Kalau tugas di sekolah kayaknya sih biasa ya, Bu. Tapi kalau harus kunjungan juga, kayaknya aku nggak sanggup, Bu. Kunjungan kan Mhm, lama di jalannya juga. Pas mhm, sampai sekolah aku keburu capek, nggak bisa ngerjain mhm, tugas administrasi sekolah. Belum lagi mhm, aku harus ngondesin anak-anak yang belajar daring di grup WA, mhm, jelasin materi sama penugasan, nggak kebayang deh capeknya. Mana aku punya bayi di rumah, nggak mungkin juga mmm, ngerjain mhm. tugas di sekolah, di Iya bener, rumah, Bu. heeh, ada si Dede Mhm, Ogi ya. Eee, mhm. Emangnya selama ini Bu Nita kalau kunjungan jalan kaki gitu? Jauh gitu? Enggak juga sih, Bu. Bu Nita, Mhm, selalu naik ojek, janjian sama mhm, Om J. Tapi mhm, Bu Nita juga harus nunggu lama kalau dijemput mhm, Om J. Kadang mhm, kalau Om J lagi ada tugas di luar, Bu Nita harus mhm, ngojek ke yang lain.
Hmm. Jujur Bu, kalau aku agak ngeri kalau dibonceng Om Jay, dia motornya Hmm. kan agak ceper, bawanya Hmm. juga masih kagok-kagok gitu, kurang Hmm. lancar. Kalau Bu Nita pulang kunjungan siang juga gak harus ngerjain tugas tambahan di sekolah kan. Kalau aku Hmm. kebayang kan sama Bu Ai, kalau pulang kunjungan harus ngerjain tugas administrasi di sekolah. Iya bener. Kadang aku juga yang ngejar-ngejar Bu Yuli mana tugas gitu kan buat diinput sama operator bener. Mhm. Terus kalau misalnya harus gitu ya kunjungan kelompok, emang ada alternatif lain nggak sih Bu selain kunjungan kelompok itu? Sebetulnya kita juga menjelaskan materi di grup WA, Bu. Hmm. Tapi orang tua kan pengennya anak-anak ketemu gurunya. Hmm. Banyak anak-anak yang nggak ngumpulin tugas juga kalau kita nggak samperin ke kelompok belajar tiap wilayah. Hmm. Hmm. Memang dulu kan pernah nggak kunjungan ya, nggak kunjungan kelompok. Mhm. Nah, setelah Bu Yuli melakukan kunjungan kelompok, memang ada perubahan gitu dari kunjungan kelompok itu ke Ada sih, anak-anak. Bu. Mhm. Anak-anak memang lebih memahami materi karena kita jelaskan Mhm. secara langsung ya. Kalau di Mhm. grup WA kan terbatas. Untuk Mhm. murid yang selama ini nggak aktif di grup WA pun lebih terkontrol kalau kita lakukan kunjungan ke kelompok belajar. Mhm. Mhm. Dulu Bu Nita berapa kali kunjungan dalam seminggu itu? Satu kelompok kebagian satu kali kunjungan guru dalam Mhm. satu minggu sih, Bu. Mhm. Pembagian jadwalnya? Kalau hari Senin, misalkan kelompok Bantar Kambing, Selasa Pasir Mhm. Eri, Rabu Cihideng, terus Mhm. kalau Kamis Pangkalan Batu, Jumat Mhm. Cipicung. Mhm. Jadwal kadang bisa berubah sih Bu, kalau ada kelompok yang belum Mhm. siap dikunjungi, nanti Mhm. bisa tukar jadwal. Jadi nggak itu ya, nggak kaku ya jadwalnya ya, fleksibel. Enggak, Heeh. fleksibel, disesuaikan. Senin sampai Jumat, Sabtu enggak gitu? Sabtu kan kita Oh iya, WFH. heeh, bener Sabtu kita Mhm, WFH ya. Apa teh, mhm. mengikuti, apa, jam kerjanya dari Senin sampai Jumat yang dari itu ya, yang dari Bupati itu ya? Jadi 5 hari. Iya, 5 hari Mhm. kerja, Sabtu Kalau WFH. itu heeh, kalau kunjungan ke kelompok belajar itu lama waktunya berapa? Maksudnya, dengan anak-anak tuh belajarnya berapa jam kah, berapa menit kah? Sekitar 1 jam. Mmm. Biasanya, apa sih namanya, Bu Nita fokus ke materi yang memang butuh penjelasan secara langsung. Mhm. Contohnya matematika, Bu Nita juga menjelaskan materi di buku tema dengan merangkum materi 1 minggu ke belakang. Jadi Mhm. diulas materi yang belum dikuasai oleh murid. Bagus sih ya, maksudnya Seperti itu. pantesan Bagus sih emang juga. maksudnya, hasilnya pantesan kelihatan gitu ya. Karena memang Mhm. anak-anak butuh, kalau kita lepas juga kayaknya memang terus mulai kunjungannya jam berapa, Bu? Kalau boleh tahu, mulai kunjungan gitu ke kelompok, Mulai kunjungan tuh jam 8 Bu. jam Bu 8. Nita biasanya langsung ke kelompok belajar, sementara aku ngondisiin anak yang belajar daring di grup WA. Mmm, kalau pulangnya? Kalau pulang dari Bu kunjungan? Nita Bu Kalau Bu Nita Nita? biasanya, jam 10, Om J kan Mhm. jemputnya suka telat gitu, Bu. Mhm. Apalagi kalau ada kerjaan dulu. Mhm. Jadi Bu Mhm. Nita nungguin di rumah murid, kalau langsung naik ojek Iya. dari sana paling setengah 10 juga udah pulang sih, udah nyampe. Mmm, mungkin itu yang beliau khawatirkan ya waktunya nggak ini, karena ya Mhm. mhm. Berarti, kalau sekarang tuh Bu Yuli satu kelas sendiri gitu ya, semua akan Bu Yuli lakukan sendiri termasuk ngondesin daring, yang kunjungan, terus sama pemeriksaan tugas gitu, maksudnya begitu? Iya Bu, makanya aku teh Mhm. bingung banget dari Mhm. kemarin. Anak-anak Mhm. kalau belum dimulai pembelajaran jam 8 di grup WA, WA-nya udah rame nanyain tugas. Jam berapa aku Iya nyiapin bener, materi kalau jam 8 harus iya, kunjungan. 2 pembelajaran mhm. sekaligus daring dan luring, Wah, bisa bayangkan. Aduh, Mmm, repot banget deh heeh. kayaknya. Tapi kalau misalnya tadi Bu Yuli bilang kan di grup WA udah rame, artinya grup WA aktif kan gitu ya? Banyak yang aktif gitu di grup WA? Ya, dibilang aktif bisa ya, ada Bu, lumayan banyak. Mhm. Mhm. Tapi gitu deh, yang aktif di grup WA biasanya anak-anak yang memang semangat belajarnya tinggi, ditunjang Mhm. juga sama orang tuanya dengan Mhm. difasilitasi handphone. Tapi Mmm. untuk beberapa siswa memang nggak aktif di grup, entahlah Mmm. mereka punya HP atau tidak ya. Saya Mmm. juga kadang belum nyampe ke situ sih Bu ininya. Mmm. Oh jadi Bu Yuli, nggak punya data gitu siapa anak yang punya HP atau enggak gitu?
Ya, aku tahu dong, Bu. Yang ada di grup Hmm. berarti kan yang punya handphone. Kalau yang nggak ada di grup berarti Hmm. mereka nggak punya handphone kan? Bener Hmm. nggak? Oh, iya sih, betul. Tapi maksudnya gini, apakah di grup itu yang terdata di situ semuanya aktif di Mhm. pembelajaran gitu? Enggak sih. Kadang Hmm. ada yang cuma ngitim doang, nggak respon. Terus Hmm. ketika ngumpulin tugas juga nggak ada gitu, Bu. Hmm. Eh, Berarti kan walaupun anak itu ada nomor WA-nya, tapi tidak menjamin Mhm. pembelajaran aktif melalui grup WA ya. Terus Mhm. Bu Yuli pernah nggak melakukan sesuatu gitu, apa yang sudah Bu Yuli lakukan untuk mencari informasi tentang kondisi belajar murid di rumah, termasuk HP. Kan Bu Yuli tahu bahwa anak itu punya HP dimasukkan ke grup. Dia nomornya aktif, kadang ngintip, tapi anaknya nggak ngumpulin tugas gitu. Bu Yuli tahu nggak apakah itu HP dianya, apakah itu HP siapa gitu? Mhm. Apa Kadang aku Bu Yuli paling pernah nanya nggak? Hmm. mhm, paling aku tanyain ke anak-anak, Bu. Kadang juga Hmm. tanya ke temennya di awal Hmm. pembelajaran daring kan aku minta Hmm. anak-anak ngumpulin nomor untuk dimasukin ke Hmm. grup. Dari situ Hmm. tuh aku tahu murid yang punya handphone dan yang nggak punya handphone. Yang ngumpulin Hmm. nomor handphone berarti dia punya handphone. Kalau yang nggak ngumpulin Hmm. berarti mereka nggak punya handphone gitu, Bu. Hmm. Tapi apakah Bu Yuli yakin nomor HP yang mereka setorkan ke Bu Yuli itu nomor mereka gitu? Apakah ada Mhm, kemungkinan nomor mhm. punya orang lain Nggak gitu? tahu juga ya. Bisa jadi kan apa sih nomor itu nomor milik orang kali ya, Bu, ya? Aku nggak tahu Maksudnya gitu, pasti. Heeh. maksudnya nomor gitu, nomor Maksudnya heeh, siapa? apa sih, nomor itu bukan handphone punya dia gitu. Hmm. Bisa jadi punya saudaranya, atau punya Hmm. kakaknya, atau punya orang tuanya Hmm. ya. Hmm. Hmm. Yes. Apakah ada pernah kasus gitu misalnya Bu Yuli tanyakan kenapa baru buka WA atau ya Mhm, baru buka WA gitu. mhm, Kenapa kadang dia apa ngintip sih gitu. apa sih, kadang mah apa sih, aku kasih tugas nih pagi, tapi Hmm. mereka Hmm. ngumpulinnya baru malam, alasannya katanya Hmm. mereka baru buka WA, dan itu sangat Hmm. sering terjadi. Itu, apa Hmm. sih, hampir sebagian besar lah ya di grup WA yang seperti itu. Bisa jadi handphone-nya itu kan Hmm. dibawa sama Jadi orang tuanya juga ya, dibaca. Bu, ya? Iya, betul. Terus ada Mhm. kasus lain yang Yuli temui misalnya apa gitu, HP-nya Ada, aktif tapi Bu, ada juga HP-nya sih, aktif. Bu. Mereka nggak semua ngumpulin tugas, walaupun handphone-nya Tapi tadi kan aktif. HP-nya pada aktif gitu ya. Tapi nggak ngumpulin tugas. Hmm. Kayaknya aku harus cek lagi ya satu-satu, Hmm. handphone-nya punya mereka atau punya orang lain, kayaknya seperti itu ya, Bu, ya? Kayaknya bagus tuh Bu. Kayaknya iya kita harus tahu dulu kepemilikan HP itu punya siapa gitu ya. Terus itu Mhm. yang akan Bu Yuli lakukan sekarang gitu ya. Ya kayaknya kan, Mhm. Terus kalau Bu nanti jadi Yuli sudah gampang. tahu nih, kalau Bu Yuli sudah Mhm, tahu, misalnya HP itu punya siapa gitu, siapa pemiliknya, terus mhm. apa yang mau Bu Yuli lakukan? Mmm, ya kan nantinya jadi gampang ya untuk tahu anak yang mana bisa optimal belajar di Mhm. grup WA dan mana yang memang tak bisa belajar di grup WA. Jadi aku bisa fokus Mhm. kunjungan ke yang nggak punya handphone, itu yang mungkin akan Mmm. aku lakuin kalau Mhm. udah ngecek Iya, handphone-nya iya, punya siapa. iya betul. Terus Kunjungannya ke yang mhm. tidak punya handphone gitu kali ya? Bagus Fokus. tuh Bu, jadi nggak terlalu capek Mhm, ya. Terus rata-rata yang iya. nggak ngumpulin tugas tuh yang kelompok mana aja Bu? Yang nggak ngumpulin tugas rata-rata? Kelompok Pasir Eri dan kelompok Pangkalan Batu. Kalau kelompok lain Mmm. sih mereka terbiasa mengumpulkan Mhm. tugas dengan baik. Rata-rata yang Mhm. aktif di grup WA pengumpulan tugasnya juga bagus, lengkap kalau Mhm. kelompok yang lain. Rata-rata begitu ya, udah aktif di grup WA, Pasir mereka Eri, dan Pangkalan Batu ya yang agak susah. mhm, banyak gitu. Tadi Bu Mhm, Yuli sempat bilang bahwa kalau sudah tahu nomor HP,
nanti akan aktif yang di grup WA siapa yang aktif, yang nomornya memang itu nomor mereka, kemudian Bu Yuli akan fokus ke yang nggak punya HP untuk Mhm. kunjungan ke kelompok yang nggak punya HP. Maksud Bu Yuli mau merubah jadwal kunjungan begitu? Iya, kayaknya aku nggak sanggup deh kalau kunjungan tiap hari. Karena juga kan harus Hmm, daring ya, Bu, ya. Jadi aku mau fokus ke hmm, kelompok yang nggak punya HP aja, Bu. tapi bagus itu ya. Berarti Mhm, sudah mulai terbayang. Lalu apa rencana Bu Yuli sekarang? Maksudnya langkah awal untuk kan berarti dari kemarin kita sudah menghantarkan Bu Nita jadi kepala sekolah ya ke mhm, sekolah yang ini. mhm, Berarti kan sekarang Bu Yuli harus sudah mulai start belajar tanpa Bu Nita gitu. Nah, mhm, langkah bener, awal yang akan Bu Yuli lakukan tanpa bantuan Bu mhm, Nita itu apa? mhm. Kayaknya, pertama ngedata dulu kali ya, siapa yang punya handphone, siapa Mhm, yang nggak punya handphone. Kalau mhm. sudah ada datanya kan jadi aku fokus ke kunjungan ke yang nggak punya handphone ya, Bu, ya. Hmm, bagus Bu itu. Mhm, Jadi kalau kalau mhm, kita iya, kalau Bu Yuli kemarin ikut namanya guru belajar seri daring belajar di rumah itu di situ memang ada namanya asesmen awal ya Bu ya. Mudah-mudahan ada kesempatan mmm, nanti Bu Yuli bisa mempelajari materi di situ ya Bu ya. Terus gini, amin. tadi kan Bu Yuli bilang hanya fokus untuk kunjungan ke kelompok yang tidak punya HP. Lalu bagaimana solusi untuk anak yang memang aktif pembelajaran di grup WA, dia punya HP tapi dia Mhm, nggak paham materi, ada yang ingin mereka tanyakan secara langsung gitu. mhm. Jadi memfasilitasi itu nggak? Oh, mereka kan tiap minggu ngumpulin tugas. Nanti aku bisa Mhm, jelasin selintas sambil ngumpulin mhm, tugas. Mudah-mudahan mereka paham ya, Bu, ya, walaupun selintas. mhm, Kalau murid yang terbiasa aktif dan rajin mengumpulkan tugas, mereka gak butuh lama kayaknya untuk menerima penjelasan, Bu. Biasanya mereka cukup mhm, paham deh, insya Allah. mhm. Mudah-mudahan ya, Bu, ya. Nah, keren tuh Bu. Jadi ya sambil itu karena memang udah mereka ngerjain pasti mereka tahu kekurangannya di mana ya. Jadi Bu Yuli Nah, ngejelasinnya cuma gitu. yang Soalnya kan pada pinter sih kalau yang aktif mah emang juga. mhm. Berarti kalau yang aku tangkap Bu Yuli sudah bisa menemukan solusi ya dari permasalahan Bu Yuli ini. Terus komitmen apa yang akan Bu Yuli lakukan agar pembelajaran Bu Yuli sekarang tuh berjalan dengan lancar gitu tanpa Bu Nita, Bu Yuli udah nggak beban lagi gitu loh. Yang pasti Pembelajarannya aku bisa harus sesuai dengan diskusi yang Bu Yuli dulu harapkan. mungkin ya, Bu, ya, dengan orang tua murid, Mhm, memberi mereka penjelasan tentang rencana mhm, pembelajaran mulai sekarang dan ke depannya setelah Bu Nita nggak ada. mhm, Aku sih mhm, berharap mereka juga paham dan akan mendukung semua mhm, yang sudah aku rencanakan. Aku juga mhm, berharap orang tua tuh mengerti dengan situasi sekarang. mhm. Ya, itu mereka juga tahu ya Bu Mhm, Yuli punya anak kecil, di sekolah ada mhm, tugas tambahan mhm. gitu. Kemudian ada nggak orang yang Bu Yuli harapkan bantuannya untuk Bu Yuli bisa merealisasikan apa yang Bu Yuli rencanakan ini? Ada, Bu. Aku berharap banget ibu kepala sekolah juga memberikan pengertian kepada orang tua murid bahwa aku gak bisa Mhm, kunjungan ke semua kelompok. Selain itu, aku juga mau mhm, melakukan identifikasi kepemilikan handphone murid mhm, supaya bisa terdata siapa yang punya handphone dan siapa yang tidak punya mhm, handphone. mhm, mhm. Nah, setelah itu kan Bu Yuli melakukan identifikasi. Aku hanya mengulang ya, Mm, 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 mengulang lagi tadi. Setelah melakukan mm. identifikasi, apa yang akan Bu Yuli lakukan? Dari hasil itu, aku bisa memetakan murid mana yang bisa belajar di grup WA dan mana Mhm, yang bisa belajar melalui kunjungan kelompok. Jadi aku gak akan terlalu sering mhm, keliling ke kelompok belajar. Alhamdulillah, jadi aku mhm, bisa mengerjakan kerjaan administrasi dan koreksi dan koreksi kerjaan anak-anak ya, Bu, ya. Bisa berjalan mhm. dengan lancar gitu, Bu. Alhamdulillah, senang dengarnya. Artinya sekarang Bu Yuli lebih siap ya untuk menghadapi pembelajaran tanpa Bu Nita gitu. Iya, Bu, alhamdulillah. Terima kasih banyak ya, Bu, waktunya. Ya. Awalnya mungkin Bu Yuli Amin. akan kaget gitu ya, awalnya biasa kerja bareng dengan Bu Nita, tapi sekarang Bu Yuli melakukan segalanya sendiri. Tapi yakin sih Bu Yuli mampu karena sebetulnya satu A satu B sama aja. Hanya mungkin sekarang lebih beratnya itu karena ada kunjungan itu ya. Tapi Bu Iya, Yuli juga kan betul. sudah menemukan solusi
Iya. itu gitu ya, untuk hanya fokus Berkat kunjungan bantuan ke Bu Ai. kelompok ya, sama-sama Bu. Ke kelompok yang memang kurang aktif ya Bu ya, sekalian home visit untuk Mhm. mengecek keaktifan mereka pembelajaran selama seminggu gitu ya Bu Iya. ya. Ya, Iya. didoakan semoga semuanya lancar, tetap Terima semangat. kasih Bu Ai. Tanpa Bu Nita ataupun dengan Bu Amin. Nita, Bu Yuli insya Allah mampu dan administrasi Oke. sekolah juga nggak terbengkalai ya Bu Yuli ya. Amin amin Ya, amin. makasih Terima Bu kasih ya Bu Ai Yuli waktunya. ya, sudah mau ngobrol Yuk. sama-sama Bu Yul. Makasih, Iya. aku ada yang baru ya, tugas lagi ya. Iya Makasih Bu Mangga. Yuli. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.